Pagi guys, salam you are the best. Sekali lagi, ulang, you are the best. Salam you are the best. Kenapa sering saya sampaikan you are the best? Karena memang kita itu adalah orang-orang yang terbaik. Kita itu terbaik karena Tuhan itu maha baik. Nah, sekali dia menciptakan sesuatu itu dengan baik. Hanya kadang-kala kita yang tidak percaya dengan kebaikannya. Nah, gitunya dia. Jadi pagi hari ini hari Kamis ya. Tanggal coba lu lihat. Lupa aku tanggal berapa sekarang? Tanggal 15 April 2021 kami lagi minum kopi dan makan roti. Ada 3 ya. Nah, di tepian Danau Toba. Tepatnya di desa Lumban Gaul, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Adalah sebelumnya ke Bukit Tolong. Di sana ada Sarabunga, di sana ada Hotel Labersa. di ujung sana kantor Bupati Kota Baligi semua. Namanya Pak Sutrahayan itu, orang Kota Baru saya kenal itu. Jadi tua kami, ya. Nah, jadi hari ini kami ingin bermain-main dengan tulang saya. Ya, tulang saya ini bertugas di Polres. Ya, Polres Toba ya. Polres kami lagi cuti mungkin ya. Kami bisa mendampingi kami. Kami ingin nanti mencoba sesuatu ilustrasi dan dari ilustrasi ini kita akan berbicara apa pesan moralnya. Kadang-kala karena ya orang lebih jelas mengerti dengan apa yang dilihat, yang diuji akan lebih cepat ditangkap ya daripada kata-kata. Nah, tolong percaya ini adalah air yang saya masukkan, ya kan? Ini ditutup, ya, dengan ditutup ini kalau kita tumpahkan dia akan tidak akan tumpah. Kenapa? Karena ada yang menahan dalam bentuk seperti ini. Tapi kalau ini saya buka, saya tuangkan, pasti akan tumpah apapun dia. Kalaupun ini sudah penuh, walaupun tidak ada tekanan di sini, ruang hampa tak ada, atau tekanan sudah penuh semua ruangan itu, dia akan tumpah. Karena tidak ada yang menahannya. Nah, artinya kita butuh yang menahan. Tapi tadi ini yang menahan adalah plastik dengan beratnya dan cukup kuat. Maka dia tidak tumpah. Nah, kita ingin membuktikan satu lagi alat penahan yang tipis, ya, tipis dia. Ini adalah tisu, nggak apa-apa. Nah, tisu, nah ini sambil ada ini nampaknya makan datang ini makanan ini lumayan ini luar biasa. ini istri saya baru sajian. Jadi ini akan kita coba tulang dan apa nanti pesan moralnya, ya kan? Nah, jadi kita tadi sepakat bahwa karena ada penahannya maka tidak tertumpah. Maka kita akan juga ciptakan penahan, tapi bukan dari ini lagi, dari kertas yang begitu halus. Tisu ya? Tisu, bukan kertas, tisu. Dan tisu ini sebenarnya bisa larut di dalam air. Coba kita tes ya. Ini kita isi penuh, sampai dia melimpah. Artinya tidak lagi ruangan ya, udara. Oke? Perhatikan, Nggak tumpah dia. Nah, inilah dia apanya posisinya ya. Kita coba apakah tumpah? Saya bukan nggak tahu ini. Enggak. Bisa juga kalau tumpah, bisa tidak kan? Nah, bergantung. Nah, kita coba tulangnya pelan-pelan. Iya, nggak apa-apa ini. Sama apa aja ini? Iya, maka nanti di situ nanti bisa nanti tulang menjawab nanti ya. Karena dulu waktu SMA jagonya fisika ini. Nantulang. Hati-hati. Nah,
baca, coba Luis makin dekat bahwa dia tidak tumpah, Balik pun dia nggak tumpah. tidak tumpah ya. Karena kalau polisi agak beda memang dengan apa. Oke, artinya ya, ini sudah mengatakan sudah posisi dia terbalik ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, dan nanti apa pesan moralnya nanti yang akan saya sampaikan. Dan tulanglah apa penyebab maka ini tidak tumpah. Dulu penyelidikannya cuma masalah tekanan udara gitu Pak. Tekanan udara, artinya tekanan udara, artinya berbalik apa gitu kira-kira. Artinya ada tekanan dari dalam, tapi ada penahan. Nah kita kan ini kan cukup halus dia, ya. Hanya ini juga tisu ini kan termasuk apa namanya larut, barang lunak. Nah tapi apa pesan moralnya di sini yang perlu, yang bisa kira-kira tulang tangkap apalah kira-kira pesan moralnya? Segala sesuatu itu kalau dia ditutup rapat dan tidak ada ruang hampanya, maka dia itu akan bertahan gitu dia. Bertahan. Oke, ini kan bicara teknis. Pesan moral yang lain yang bisa tulang kembangkanlah dari apa kita ini uji coba ini apa kira-kira? Ini pesan moralnya lah. Ini pesan moral ini bisa berkembang dia itu. Dari sisi lain kita memandangnya. Jadi tadi kan bicara teknis soal tekanan, adanya di sini pertahanan, tapi tahanan itu bisa dia menahan ya jumlah atau beratnya air ya dengan CCTV ini. Ini secara umum lah, apalah kira-kira Pesan moral ya, ini kan dari sisi apa hal yang tidak mungkin kan secara logika kita. logika orang melihat hanya kertas tisu bisa menahan tumpahan yang sekian milik kan gitu. Nah, hal-hal yang tidak mungkin kan gitu kan, itu satu kan hal-hal yang tidak mungkin. Artinya itu bicara potensi diri kita juga ini, kondisi-kondisi yang ada di lingkungan kita juga, karena kita sering menghadapi hal-hal yang tidak mungkin. Mana mungkin aku bisa seperti ini, mana mungkin aku bisa jadi gini, mana mungkin. Itunya yang kita hadapi, ketidakmungkinan tadi. Nah, tapi kalau kita selalu mengatakan tidak mungkin, tapi tak mau berusaha, mencoba, ya. Kalau tadi ini kita buat tanpa kita coba, kayak kan tidak mungkin kan. Maka hal-hal yang tidak mungkin itu harus diuji coba, harus dilakukan, harus dikerjakan. Tapi selama masih dalam konsep pemikiran itu tidak mungkin, ya kita akan selamanya lah di ketidakmungkinan. Tak bukit itu kita munculkan dalam pikiran kita. Tapi tak mau malah melakukan. Ya ini selama itu menjadi konsep-konsep yang tidak mungkin semua. Sedangkan Tuhan itu adalah kemungkinan yang menjadi mungkin karena dikasih sama kita satu hikmat, suatu kepintaran, suatu logika, pengetahuan semua, dan juga bisa kita melihat kondisi yang ada, membandingkan. Jadi satu itu deh pesannya. Artinya apa? Belajarlah, bukan di dalam ketidakmungkinan. Tapi sesuatu yang tidak mungkin itu percaya dulu itu bisa mungkin, maka ya kerjakan. Kalaupun nanti hasilnya memang tidak mungkin, ya memang itulah hal yang tidak mungkin. Tapi tidak di dalam hanya sebatas pemikiran, karena itu bisa dibuktikan dia. Nah, sehingga di pembuktian tadilah kita bisa merasakan sesuatu yang berbeda nanti jadinya. Waduh, begini rupanya. Akan kita nggak seperti di bawah tempurung, kata di bawah tempurung, yang tahu hanya sebatas yaitu luasan yang ada. Pokoknya setelah dibuka tempurung itu masih banyak lagi luasan yang luar biasa. Ya langit yang berwarna biru, itu ada air yang begini. Karena selama ini dilingkupi oleh ketidakmungkinan tadi. Hanya itu saja batasan-batasan. Jadi pembelajaran kita jangan menganggap enteng siapapun itu orang. Itu lemah orangnya, itu nggak berpendidikan orangnya, itu
anak orang miskin orangnya, jadi tak mungkin bisa. Jangan, kita tidak boleh menghakimi karena kita bukan hakim. Ya, karena untuk jadi hakim itu prosesnya cukup banyak. Jadi hakim di sekolah nanti ada lagi sekolah khusus itu. Sebelum dia memutuskan, dia butuh kepolisian, butuh jaksa, butuh pengacara, butuh saksi. Dan itu nggak cukup 1 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin ada yang sampai setahun baru dia memutuskan. Itu pun harus dengan hati nurani lagi. Begitulah. Tapi kita sering dalam kehidupan ini menghakimi orang hanya dengan melihat secara kasat mata, hanya sesuai dengan kacamata kita. Agak mungkin itu agak mungkin lah, mana mungkin. Itu yang selalu ya meracuni pikiran kita. Dan itulah menjadi hambatan-hambatan kepada kita generasi baru. Selalu itu lebih dominan, tidak mungkin itu. Ya. Sedangkan Soekarno mengajarkan kita gantung kalau cita-citamu setinggi bintang di langit. Nah, macam mana menggantungkan bintang? Kita ini apa bisa kita ke bintang sana? Tapi bukan itu. Itu yang ketidakmungkinan tadi yang dia minta itu mungkin. Jadi pesan dia itu dalam kata-kata ucapannya itu mungkin. Walaupun secara pikiran kita tidak akan mungkin kita bisa menggantung itu ke langit. Tapi bukan itu. Artinya apa? Kau itu jangan percaya diri itu harus maksimal. Artinya bisa sampai ke sana. Itu dengan usaha dong ya. Ya, tetap semua namanya karena kita manusia harus ada usaha. Hanya ucapan saja mungkin. Dan kurang saya dengar waktu umur 10 tahun cuma ya coba itu menjadi kisah nanti ini saya mau yang tidak mungkin tadi coba ini dasarnya. Coba macam mana? Coba. Pengalaman yang kemarin. Iya, yang kemarin semalam ya. Umur 10 tahun tuh. Ya kira-kira umur 12 tahun. SD 10 tahun. SD. Jadi kebetulan ya rumah orang tua kita kayak gini juga posisinya pas di pinggir Danau Toba juga ya di. Jadi kita dulu sering itu kalau menghayal menabung pergi ke belakang rumah itu. Pergi ke belakang rumah nengok danau. Terkadang kalau kebetulan memang orang tua kita itu agak religius bagi ayah kita gitu ya. Jadi dulu sering kita dengar itu firman itu mengatakan apabila ada imanmu sebesar bisa maka bisa kau pindahkan gunung itu ke laut sana katanya. Jadi itu dulu pernah aku coba loh berdoa dan sungguh-sungguh berdoa, Tuhan pindahkanlah gunung itu ke belakang kami. Kita memang betul-betul ayat itu kita bayangkan. Dan terus dalam waktu 20 aku yakin bahwasanya itu gunung pindah. Nah, setelah buka mata aku, ternyata gunung pindah. Ini benar ini. Aku coba lagi berdoa. Dan waktu aku ucapkan doa itu dan aku buka mataku, aku udah terlihat lah bahwasanya gunung itu pindah. Kemananya ini firman Tuhan itu? Betul dia kayak gitu ya. Dan setelah 5 tahun itulah yang kita pada usia itu gitu. Ya. Jadi mungkin secara tidak sadar lah ya waktu berjalannya waktu 5 tahun lewat kira-kira setelah 27 tahun setelah itu setelah kejadian dua yang kemarin ingat itu ya kita itu ada usaha kecil-kecilan usaha berbeli batu kepada selesai satu pasangan kebetulan itu dulu kita diambil dari Sri Lanka sana pakai yang itu ada 2 triliun kita tuh udah itu semua. Jadi kemarin itu kita itu dia mengumpulkan batu kita angkut dia naik kapal jadi kapalnya itu ya banyak lah kayak gitu dah banyak dia silih berganti dengan kapalnya sehingga batu itu bertimbun banyak macam gunung dan kita ambil dulu itu alat ekskavator untuk mengumpulkannya jadi bertindih macam gunung dia teringatlah aku waktu anak-anak itu teringatnya itu
apabila kita iman itu berarti kita berbuat, bukan dengan hanya ucapan. Ya Tuhan, berikanlah kami Iya. makanan secukupnya. Tapi kita tidak berusaha. Iya. Ya, itu tidak mungkin. Betul. Ya Tuhan, berikanlah kami fasilitas baju. Iya. Tapi kita hanya tidur di rumah tanpa berkegiatan, tanpa beraktivitas. Itu salah. Padahal kita diberi kesehatan, kecuali kita itu sakit, tidak bisa berpikir. Itu kita mengharapkan mujizat kayak gitu dia. Jadi itulah gunung yang pindah pada 27 tahun yang lalu. Iya. Ya kan gitu. Betul. Maka gunung itu yang menemui sekarang. Ya kan ini dulu kan Iya, ini- pinggiran Danau Toba ini kan sampai sana, sampai mana? Sampai ujung. Ya, Sampai sana. Nah, artinya doa itu ketidakmungkinan tadi itu ada prosesnya. Prosesnya ada waktunya. Maka katakan indah pada waktunya. Ada waktunya. Iman percaya Tuhan pada umur 12 tahun tadi seperti tadi. Kedua kan harus pindah. Iya. Tapi Tuhan kenapa gak pindah-pindah? Karena bukan seperti itu pengertiannya itu. Bukan gunung itu yang pindah sebenarnya. Tapi ketidakmungkinan tadi bisa jadi mungkin. Itu yang intinya sebenarnya dari doa tadi untuk memindahkan gunung. Tapi secara realitas memang tulang telah pindahkan gunung batu itu ke sini. Maka ini bisa menjadi datar sekarang. Daratan. Bayangkan 27 tahun lah terjawablah doa itu. Itulah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi pesan moralnya kepada kita sangat jelas. Baik melalui ilustrasi ini, baik melalui kesaksian dari tulang ini, bahwa jangan kita meremehkan ya hal-hal yang kita anggap sepele. Tidak mungkin itu orangnya begini. Semua itu bisa jadi mungkin. Ya bisa jadi mungkin karena Tuhan yang memberikan ketidakmungkinan tadi bisa menjadi mungkin. Oke, jadi sampai di sini yang percaya ya ini menjadi sesuatu kekuatan supaya supaya nih tulang nih ini konten-konten kita ini akan sampai kepada rekan-rekan semua. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, like, and bell. Nah, jadi nanti otomatis kita akan kirimkan konten-konten ya secepatnya ya sehingga bisa menambah wawasan kita di Manlona Pasaribu channel. Because you are the best. Sekali lagi, you are the best. Tunis berkati.